Garis waktu. Penulis Firsa Besari. Menulis adalah sebuah kegiatan untuk mengabadikan pemikiran. Dengan menulis, kita sedang mewariskan pandangan kita di hari ini untuk mereka yang hidup di masa depan. Karena itulah, meskipun hanya mengangkat hal-hal sederhana, menulis sudah menjadi kebutuhan bagiku. Berhenti menulis sama saja dengan mati sia-sia. Lantas, di manakah biasanya aku berbagi pemikiran? Dunia maya adalah jawabannya. Menulis di beragam jejaring sosial membuatku bisa berinteraksi langsung dengan para pembaca. Merekalah yang kemudian menjadi pemberi saran atas tumbuh kembang kreativitas dan orisinilitas karyaku. Celakanya, karena aku menganggap tulisan-tulisan itu hanyalah curahan hati yang keluar begitu saja secara spontan, aku tidak pernah mengoleksi data-data mentahnya. Ide demi ide kutuangkan secara sporadis di pelbagai jejaring sosial, dan terunggah begitu saja tanpa meninggalkan jejak di komputerku. Suatu ketika, timbul niatan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut, lalu menyusunnya menjadi sebuah buku. Ini menjadi pekerjaan rumah yang melelahkan, sekaligus menyenangkan. Arsip Facebook, Twitter, Line, Blogspot, Instagram, dan lain-lain. Kugali hingga mentok untuk mendapatkan karya-karya yang tercecer. Setelah terkumpul dan melihatnya dalam gambaran besar, aku merasa ada yang janggal. Tulisanku seperti kurang bisa dinikmati jika hanya disajikan sebagai cerita-cerita pendek tanpa ada benang merah yang mengaitkannya. Proyek buku pun dibekukan, dan aku kembali menuangkan ide sebatas di dunia maya. Hingga pada suatu hari, muncul lagi sebuah gagasan. Bagaimana jika seluruh karya yang sempat berserakan itu dilebur menjadi satu cerita panjang? Berangkat dari sana, kubuka kembali file yang sudah mengendap. Kurajut cerita-cerita yang tak saling berkorelasi, kutambahkan kisah-kisah baru, kupadu-padan, sekaligus kuhilangkan bagian yang tak perlu ada. Akhirnya, kumpulan pemikiran dan perasaan itu menjadi rangkaian cerita yang bisa dinikmati sebagai satu kesatuan. Sekaligus sebagai karya yang terpisah tiap babnya. Garis waktu, terpilih sebagai judul karena mampu merepresentasikan titik-titik peristiwa penting sang aku. Dengan kamu, dari mulai masa perkenalan, kasmaran, patah hati, hingga pengikhlasan. Yang tersusun secara kronologis berdasarkan bulan dan tahun. Di saat yang sama, garis waktu juga mewakili prosesku menulis di dunia maya selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya membuahkan buku. Jika sekumpulan karya membutuhkan ruangan agar dapat dilihat secara utuh, maka garis waktu adalah galeri yang hadir untuk kawan-kawan nikmati dengan secangkir teh hangat di kala senja. Selamat membaca, dan salam aksara. Firsa Besari. Dimensi tentangmu. Pada sebuah garis waktu. Pernahkah kau ada di titik di mana hidupmu begitu teratur melakukan segala yang kau mampu untuk menjadi seragam, berharap semua akan baik-baik adanya, namun tetap merasa ada yang hilang? Seolah ada satu kepingan puzzle yang tak juga melengkapi teka-teki yang kau ciptakan sendiri. Semestaku sebelum kau datang adalah konstelasi yang sistematis mengandung stagnansi yang konservatif. Aku tidak tahu caranya menghargai mentari yang membakar langit hingga kemerahan. Aku tidak tahu caranya mencium wangi hujan yang membasahi bumi. Aku tidak paham di mana indahnya kalimat yang termaktub dalam larik-larik puisi. Malam-malamku hanya berisi kumpulan tugas yang harus rela kubagi dengan jam tidur. Dan pagi-pagiku hanyalah repetisi membosankan. Untuk mengenyangkan logika. Aku lupa bahwa bintang pun bernyawa. Hutan pun bernapas, dan kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Aku lupa bahwa kita semua terkoneksi, bahwa cinta sepatutnya menjadi bahan bakar agar kita tetap melangkah. Garis besarnya, aku lupa caranya menjadi manusia. Dan kemudian kau datang. Kau menjadi seseorang yang memorak-morandakan jagat rayaku. Dengan cara yang termanis, kau memintaku untuk merasakan dan mensyukuri segala hal yang cepat atau lambat akan berakhir. Maka, izinkanlah aku menulis untukmu, tentangmu. Meski aku tidak tahu apakah surat ini akan tiba di sisi ranjangmu, atau hanya terdampar di bentangan ufuk. Izinkanlah aku mengabadikan perjalanan kita, agar aku tidak lupa bahwa suatu ketika di antara perjumpaan dan selamat tinggal, malam pernah dipenuhi senyum. Senja pernah menjadi bait puisi, hujan pernah mengantarkan kerinduan, dan tangan kita pernah saling bergandengan. Di antara perjumpaan dan selamat tinggal, kita pernah sekuat tenaga berjuang menyatukan perbedaan.
Meski diakhiri dengan kerelaan untuk menyerah. Di antara perjumpaan dan selamat tinggal. Kau dan aku pernah menjadi kita.